Karena hati Dilan masih tetap tidak baik pagi itu karena hasratnya tidak tersalurkan semalam. Namun Dilan tidak bisa marah pada Maura karena Dilan yang meninggalkan Maura demi menerima telepon dari Skila. Dilan pun menghembuskan napas panjangnya dan melirik Maura yang masih duduk di sampingnya dalam perjalanan ke kantor itu. "Maura, kau marah padaku?" tanya Dilan ragu. Sungguh ia tidak pernah merasa ragu seperti ini, apalagi di depan Maura. Maura yang mendengar pertanyaan Dilan pun melirik suaminya itu. "Tidak, mengapa harus marah?" "Karena tadi malam." "Aku tidak marah, bukankah Skila yang menelepon? Bukankah kau bilang dia adalah kekasihmu yang sangat kau cintai? Lalu aku bisa apa?" Dilan langsung tidak enak hati mendengar jawaban Maura hingga Dilan tidak menyahutinya lagi. Namun sungguh di sudut hati kecilnya ada sebuah suara yang seolah berteriak bahwa Maura punya hak untuk protes karena Maura adalah istri Dilan. Entahlah mengapa perasaan Dilan mendadak berubah seperti ini padahal awalnya Dilan setuju menikah tanpa melibatkan perasaan dan berpikir untuk segera bercerai saja setelah 1 tahun menikah. Namun alih-alih 1 tahun, baru 1 bulan lebih tapi Dilan sudah galau sendiri. Tidak ada yang bicara lagi sepanjang sisa perjalanan hingga mereka tiba di kantor. Dilan lagi-lagi memasukkan mobilnya ke parkiran dan tidak pernah lagi menurunkan Maura di pinggir jalan. "Mengapa sekarang kau tidak pernah menurunkan aku di luar lagi? Bukankah kau malu kalau ketahuan berangkat bersamaku? Lagi pula kau tidak mau membuat gosip kan?" "Itu. Aku takut mama marah kalau mengetahuinya." Dusta Dilan yang mendadak merasa tidak tega membiarkan Maura berjalan sendirian setiap pagi. "Mama, kalau tidak ada yang memberitahunya tentu saja dia tidak akan tahu. Tapi baiklah, aku sudah terlambat, aku turun duluan." Maura segera berlari turun dari mobil dan masuk ke gedung perusahaan karena Maura tidak boleh sampai terlambat absen sidik jari. Dilan sendiri hanya terus menatap punggung Maura yang sudah jauh berlari meninggalkannya dan mendadak merasa sepi. "Ceka, jangan lebay, Dilan, baru saja dia pergi dan kau sudah merasa sepi, padahal biasanya kau juga sendirian." Lagi-lagi Dilan menghembuskan napas panjangnya lalu segera membuka sabuk pengamannya dan keluar dari mobilnya. Dilan begitu sibuk pagi itu dengan setumpuk pekerjaan dan sibuk juga memikirkan banyak hal, termasuk memikirkan janjinya pada Skila. Dilan langsung menelepon asisten Milea untuk bertanya tentang Skila dan benar saja sedang ada gosip heboh karena Skila tertangkap kamera wartawan sedang pergi berdua dengan anggota dewan yang sama yang masuk ke hotel bersamanya waktu itu. Sial, apalagi yang mereka lakukan? Entahlah, Pak, tapi gosipnya begitu heboh sekarang, sama hebohnya seperti saat Skila akhirnya dikeluarkan dari perusahaan. Sial, lalu apa ada yang bisa kau lakukan untuk meredam gosip itu, hah? Maaf, tidak ada, Pak. Kalaupun ada, Bu Milea tidak mengizinkannya karena semua gosip itu benar. Skila memang pergi bersama pria tua itu dan kabarnya Skila memang seperti itu, Pak, seru sang asisten yang syarat sejuta makna. Dilan sampai mengepalkan tangannya geram. Aku hanya bertanya tentang gosip yang menimpa Skila dan aku tidak menyuruhmu berkomentar. Brengsek, maafkan aku, Pak. Blok. Tanpa bicara apa-apa lagi, Dilan langsung menutup teleponnya dan perasaan hatinya begitu kesal. Ada suatu hal yang membuat hati Dilan begitu berat untuk Skila. Mencintai Skila selama bertahun-tahun tentu saja membuat Dilan sangat membela Skila, apapun yang wanita itu lakukan. Bahkan sekarang pun, terlepas dari semua yang dilakukan Skila atau yang Dilan dengar tentang Skila, Dilan tetap membela Skila. Dan perasaan ini mendadak melelahkan untuk Dilan. Dilan sampai stres sendiri dan tidak bisa berkonsentrasi bekerja. Dilan pun akhirnya memutuskan untuk berkeliling kantor saja sambil tatapannya tidak berhenti mencari Maura. Namun sialnya, Maura tidak ada di ruang kerjanya, malah geng tengik itu yang ada dan membuat Dilan sakit mata.
Rania sendiri memang sudah tidak mengerjai Maura lagi. Belum, Rania masih takut karena baru saja diberi surat peringatan, tapi bukan berarti Rania tobat begitu saja. Rania yang melihat Dylan pun langsung memperbaiki penampilannya lalu menghampiri Dylan. "Pak Dylan, apa kau membutuhkan sesuatu?" "Tidak ada, aku hanya berkeliling," sahut Dylan acuh sebelum ia berbalik dan langsung pergi dari sana. Rania yang ditinggalkan pun langsung menggerutu dan kembali ke kursinya sendiri. Dylan sendiri kembali menatap sekeliling dan mencari Maura sampai ia lelah sendiri. Tanpa sepengetahuan Dylan, Maura sedang bersama Kimi dan Tina saat ini sedang mencari bandel tersebut dan mereka sibuk seharian. Dylan yang frustasi tidak menemukan Maura pun akhirnya kembali ke ruang kerjanya dan mendapatkan ide mencari Maura dengan bantuan CCTV. Dylan pun segera menghubungi petugas CCTV agar Dylan bisa memeriksa CCTV melalui laptopnya dan akhirnya Dylan menemukan Maura. "Ah, kau di sana rupanya, Maura," seru Dylan yang begitu puas karena akhirnya menemukan Maura yang sedang duduk berdua bersama Kimi di gudang berkas. Maura yang tidak tahu sedang diamati pun masih begitu santai duduk di tempatnya bersama Kimi sambil mengobrol, apalagi saat itu Tina sedang keluar sebentar meninggalkan mereka. "Baguslah kalau Rania tidak berani mengganggumu lagi, Maura, ya, beberapa kali dimelirikku tapi aku mengabaikannya, biarkan saja, aku tidak mau konsentrasiku sampai terganggu gara-gara dia." "Ya, Maura, tidak usah pedulikan setan itu." Maura mengangguk dan kembali bekerja, namun untuk sesaat ia merasa sedikit tidak nyaman. "Sebentar, sepertinya ada yang masuk ke bajuku, Kimi, coba kau lihat, ya ampun ini mendadak gatal." Maura pun menggerakkan tubuhnya seperti sedang berjoget sampai Kimi panik melihatnya. "Ah, Kimi, tolong ke sini, ya Tuhan, ada yang berjalan, Kimi." Saking paniknya Maura terus mengibaskan kemejanya dan berakhir dengan membuka kancing depannya sampai dadanya sedikit menyembul. Maura dan Kimi terus bergerak dengan panik hingga akhirnya seekor serangga yang tidak jelas jenis binatang apa itu keluar dari dada Maura. "Ya ampun, binatang apa itu? Oh, leher dan dadaku sampai merah," keluh Maura sambil menggosok leher dan dadanya. "Benar, itu merah, tapi sudah, Maura tutup lagi, ada CCTV di sini." "Astaga, aku lupa," seru Maura sambil melirik CCTV dan segera menutup lagi kemejanya. Namun Maura tidak tahu kalau Dylan sudah melihat semuanya, bahkan Dylan sudah men-zoom penampakan Maura yang berjoget seksi barusan sampai membuka kemejanya. Dan Dylan sudah kegerahan sendiri. Sial, mengapa dia harus melakukan itu? Untung saja tidak ada pria di sana. Lalu joget apa itu? CK, membuatku tidak konsen saja, gumam Dylan. Tidak lama kemudian, Jody pun masuk ke sana dan membawa berkas pekerjaan. Dylan pun terpaksa harus menyingkirkan laptopnya dulu dan bekerja bersama Jody. Namun setiap break bekerja, Dylan akan kembali menatap ke arah CCTV untuk mencari Maura. Saat Maura sudah pindah dari gudang berkas ke tempat lain, Dylan pun akan memindah tampilan CCTV ke ruangan di mana Maura berada. Dan begitulah Dylan menghabiskan harinya hari itu dengan beberapa kali menatap CCTV setiap break bekerja. Dylan tidak bertanya lagi apa yang Maura lakukan karena Dylan sudah tahu. Bahkan keesokan harinya sampai beberapa hari kemudian, Dylan pun kembali melakukannya, seolah sudah terkena sindrom Maura Edik. Dylan akan selalu mengamati wanita itu dari CCTV. Dari yang awalnya hanya setiap break bekerja, lama-kelamaan frekuensinya makin sering menjadi 1 jam sekali, hingga akhirnya setiap setengah jam sekali. Dylan pun sampai tahu setiap kali Rania mendekati Maura dan langsung waspada. "Jody, segera ke tempat Maura, aku tidak mau wanita busuk itu mempermalukan Maura lagi." Maura, memangnya siapa wanita busuk?" "Rania sialan itu, cepat, Jody." "Ah, iya, bos,
Jody pun segera pergi ke ruang kerja Maura di mana ternyata Rania hanya melintas sambil melirik Maura. Tidak ada yang terjadi di sana hingga akhirnya Jody kembali lagi. Tidak ada apa-apa, bos. Aku tahu, aku sudah melihatnya. Untung saja wanita itu tahu diri atau aku benar-benar akan memecatnya, geram Dylan. Jody yang penasaran pun akhirnya mencoba melirik ke laptop Dylan yang ternyata ada rekaman CCTV di sana. Entah sejak kapan Dylan melihat CCTV itu, tapi Jody memang sudah melihat keanehan Dylan selama beberapa hari ini. Terkadang Dylan akan tersenyum sendiri, terkadang Dylan merengut, terkadang Dylan juga memasang ekspresi gemas, sampai Jody pun tidak bisa berkata-kata dibuatnya. Namun Dylan sendiri malah begitu menikmati penyakit barunya ini, seperti sedang kecanduan dan rasanya bahagia sekali setiap saat. Sungguh selama ini walaupun ada CCTV di kantornya atau dimanapun, tapi pada kenyataannya, CCTV hanya diperlukan saat ada keadaan yang tidak benar, yang mana selama ini hampir tidak pernah ada. Karena itu, dalam beberapa hari itu pun, Dylan baru merasakan fungsi CCTV itu sebenarnya dan Dylan senang sekali ada CCTV di kantornya. Jangan tertawa terlalu keras di depan para karyawan pria, pesan Dylan saat ia sudah duduk berdua di mobil bersama Maura dalam perjalanan pulang hari itu. Maura sampai mengernyit mendengarnya. Apa maksudmu? Kapan aku melakukannya? 2 hari yang lalu dan hari ini, seorang karyawan pria yang sama menghampirimu ke meja kerjamu dan kau tertawa begitu lebar serta begitu genit. Aku tidak suka, Maura. Maura makin mengernyit mendengarnya. Apa? Oh, karyawan itu, dia memang dekat denganku dan Kimi, dia sering membantu kami, tapi apa aku tertawa begitu lebar? Aku tidak ingat tapi yang jelas aku tidak genit padanya. Itu kan yang kau rasakan. Tapi yang dilihat orang lain berbeda, Maura. Memangnya kau melihatnya? Kau ada di mana saat itu? Kau tidak perlu tahu aku ada di mana tapi aku melihatnya dan aku tidak suka. Jadi jangan diulangi, dan juga jangan sembarangan membuka kemejamu di tempat umum. Kau mau pamer dada? Hah? Hah? Kapan aku melakukannya? Di gudang berkas, untung saja hanya ada Kimi di sana. Maura mencoba mengingat-ingat dan ia baru mengingatnya. Oh, waktu itu ada serangga masuk ke bajuku dan dia membuat dadaku merah, dasar serangga sialan, CK, berani sekali dia mendarat di sana. Tapi tetap saja jangan membuka kemeja sembarangan, lalu jangan minum teh dengan begitu banyak gula. Kau bisa diabetes, Maura. Gula, gulanya tidak manis. Entah gula apa yang dipakai tapi walau dicangkir kecil dan aku sudah memasukkan beberapa sendok gula, rasa tehnya tetap tidak manis, 1 sendok saja sudah cukup. Maura, itu bukan teh lagi namanya kalau gulanya terlalu banyak. Itu air gula, belajarlah minum teh tawar atau air putih saja. Itu lebih sehat, jangan banyak makan cemilan manis juga saat bekerja. Bagaimana kamu tahu? Maura benar-benar kebingungan sekarang dan ia sama sekali tidak terpikir tentang CCTV. Kimi sangat suka cemilan manis dan saat sedang sibuk, mengunyah membuatku lebih santai. Ruangan itu bisa berbau kalau caramu bekerja seperti itu, Maura, berhenti melakukannya. Baiklah, aku akan berhenti, aku akan memberitahu Kimi juga agar berhenti memakan cemilan manis, tapi... Bagaimana kau bisa tahu tentang itu? Tidak perlu tahu, aku tahu dari mana yang jelas. Ingat apa yang aku katakan tadi. Oh ya, satu lagi, jangan suka memonyongkan bibirmu seperti ini. Dylan langsung memonyongkan bibirnya menirukan gaya Maura yang biasanya Maura lakukan saat sedang berpikir. Maura yang mendengarnya mengerjapkan matanya. Itu. Jangan bilang kau tidak sadar kalau melakukannya. Kau seperti mengundang orang untuk menciummu jadi berhenti melakukannya, Maura. Maura pun kembali mengerjapkan matanya tidak mengerti mengapa Dylan bisa mengetahui semua ini. Namun ia hanya bisa mengangguk tanpa protes lagi. Sedangkan Dylan malah melirik Maura dengan begitu puas. Ya,
Dilan puas, sangat puas. Ternyata CCTV itu memang sangat berguna.